Wanita itu adalah burung kenari emas yang dipelihara oleh sang presiden di rumahnya. 6 tahun yang lalu, wanita itu baru saja bersiap memberitahu bahwa dia sedang hamil. Namun, dalam perjalanan pulang, dia bertemu dengan sekelompok perampok yang menculiknya. Kemudian dia menelepon presiden. Mereka mengklaim menuntut 10 juta untuk menebusnya di tempat yang telah ditentukan. Tak disangka, tanggapan presiden adalah, perempuan itu tidak ada harganya di matanya. Dia hanya dianggap sebagai burung kenari peliharaan. Lalu dia menutup telepon. Wanita di lantai menangis sedih setelah mendengar itu. Penjahat melihat bahwa dia adalah wanita yang tidak dipedulikan siapapun. Jadi dia mulai memikirkan hal lain terhadapnya. Wanita itu berusaha keras melindungi dirinya. Dia menendang penjahat hingga terjatuh. Penjahat yang marah berdiri dan mulai memukulnya. Namun saat itu, dia melihat wanita itu berdarah di perutnya. Penjahat itu takut keadaan akan semakin buruk. Dia ketakutan dan langsung melarikan diri. Hingga saat itu, wanita itu baru menyadari harus mengubah burung kanari ini menjadi phoenix emas. 6 tahun kemudian, wanita itu berubah menjadi sosok baru. Menjadi seorang perancang perhiasan terkenal. Pada hari itu, dia berjalan dengan tunangannya ke pesta pria tersebut. Pria itu langsung mengenalinya. Lalu ia mendekat untuk menggoda sedikit. Namun sikap wanita itu sangat dingin. Anda salah mengenali orang. Halo, saya Vivi. Video. Setelah wanita itu pergi, presiden bersumpah dalam hatinya untuk mendapatkan kembali si burung kanari. Ah, Fu Chengqing, kamu gila. Kamu sekarang ingat siapa aku? Bukankah kamu bilang aku salah orang? Luyun, aku mencarimu selama 6 tahun. Aku hampir mengira kau sudah mati. Ternyata kau hanya ganti identitas. Dan menemani Xiao Yu, kan? Wakil Presiden, apakah hidup matiku penting bagimu? Hubungan kita sudah lama berakhir. Mengenai siapa yang ada di sisiku, apa urusanmu? Aku tidak bilang kau boleh pergi. Orang jahat dilarang menggertak ibuku. Xiao Yu punya. Sudah menikah. Apa urusannya denganmu? Minggir. Berhenti. Wei Wei, ada apa? Kamu keluar sudah lama. Kamu tidak mengangkat teleponku. Kenapa kamu lagi? Tidak apa-apa, pria ini salah orang. Kami pergi. Ayo. Duyun, jelaskan padaku. Tolong bantu aku cek jalan. Bukan Wei Wei. Bagaimana? Apakah Li Mei baik-baik saja? Dia baik-baik saja, hanya masalah kecil. Nah, kamu tidak perlu khawatir. Ayuan, bagaimana dengan hal yang aku minta kamu periksa sebelumnya? Wakil direktur sudah menyelidikinya. Nona Lu baru saja kembali dari luar negeri. Dia tidak punya suami yang sah secara hukum. Tapi dia belum menikah. Suami. Saya sudah melihat semua catatan rumah sakit selama beberapa tahun terakhir. Catatan rawat inap ibumu sudah hilang sejak 6 tahun yang lalu. Sebelum saya diculik. Ibu selalu dirawat di sini karena penyakit jantung. Bagaimana bisa tidak punya uang dan tempat tinggal? Saya tidak tertarik dengan undangan wakil direktur. Ayo pergi. Wanita itu pulang dari rumah sakit dan mendapati anaknya tidak ada di rumah. Tanpa sengaja, dia melihat kartu yang ditinggalkan anaknya di meja samping tempat tidur. Dalam kegelisahannya, dia mulai mencari kemana-mana. Namun saat itu, dia malah bertemu dengan ayah angkatnya yang jahat. Hal itu langsung membangkitkan kenangan masa kecilnya. Bayangan kelam masa kecil yang tak pernah hilang. Dia mencoba meminta maaf kepada wanita itu di tengah hujan deras. Tetapi tidak peduli seberapa banyak dia memohon. Semua itu tidak bisa memperbaiki kesalahan yang dibuatnya di masa lalu. Sekarang dia hanya ingin mencari anaknya. Dengan keras menampar ayah angkatnya lalu pergi dengan panik. Kemudian dia duduk kecewa di bangku. Membiarkan hujan deras membasuhnya. Saat itu, wanita itu menerima telepon dari presiden. Memberitahunya bahwa anaknya bersamanya. Jadi dia segera berlari ke rumah presiden. Chen Qinyang, ya? Apa yang kamu lakukan pada anakku? Kenapa kamu datang kepadaku? Datang kepadamu itu, kan? Yang bisa kamu bawa pergi, tetapi bagaimana dengan ibuku? Aku dengar dia datang. Mama, kamu di mana? Kamu juga tidak ingin membuat suara terlalu keras. Membiarkan Yang melihatmu seperti ini, kan? Baiklah, Fu Chengqin. Aku akan bermain denganmu. Apapun harganya. Aku akan memberikannya padamu. Tapi wakil presiden, kamu punya tunangan. Aku punya tunangan. Kamu bisa tahan dengan ketegangan seperti ini?
Ibu Yoyo. Ibu di sini. Ibu bawa kamu pulang. Kamu boleh dibawa pulang. Tapi kamu harus menerima tawaran desain perhiasanku. Besok jam 10 pagi. Grup Fusheng. Baik, aku setuju. Halo. Bantu aku menghubungi pusat tes DNA. Yao Yao, kenapa kamu ada di sini? Aku masuk sendiri. Aku bilang akan mengalahkan naga jahat. Mama, aku berhasil. Aku menyerang naga jahat dengan peluru merah. Kau mempermainkanku, Fu Shengqin. Siapa suruh dia membuli Mama di pesta minuman waktu itu? Mama adalah seorang putri. Siapapun yang membuli putri adalah naga jahat. Yang adalah ksatria kecil. Akan melindungi Mama. Sepertinya, Fu Shengqin belum begitu tak tahu malu untuk menolak undangan. Hanya karena Yang mengancamku. Tadi seharusnya tidak setuju dengan dia. Kalau begitu biarkan saja. Lain kali jangan lagi sembarangan. Mengerti? Mengerti, Mama. Hari berikutnya, wanita itu datang ke perusahaan presiden seperti yang dijanjikan. Begitu masuk, dia langsung disindir oleh manajer baru. Luyun, aku masih belum tahu kamu itu siapa. Wakil presiden mengundangmu. Kenapa sudah 6 tahun tidak bertemu? Ini adalah taktik barumu. Perempuan jalang seperti kamu punya muka untuk sombong di depanku. Aku bilang, Fu Shengqin yang mengundangku. Luyun, jangan terlalu arogan. Hari ini tunangan Tuan Huo. Perusahaan ini ternyata ini adalah Wei Wei. Nona An. Nona Lan. Wanita ini ingin mengganggu wakil presiden. Nona An, halo. Saya An Sue. Mendengar banyak cerita tentangmu, tapi melihat langsung lebih baik. Saya selalu menyukai desainmu. Nona Lan, halo. Wanita bernama Nona Lan ini memang ingin menggoda wakil direktur. Kamu menyebar gosip tentang bos. Hati-hati, aku bisa minta Aki untuk mengusirmu. Xiao Sui, kamu datang. Aking. Nona Vivian sudah tiba. Nona Vivian, tolong desainkan sebuah ruang kerja yang disukai Xiao Sui. Bagaimanapun juga, pertunangan itu sangat penting. Kita bisa membahas kebutuhan wakil direktur dengan lebih detail. Begitu saja, tanpa ada gejolak. Begitu, Wei Wei. Hari ini aku dan Xiao Sui masih ada urusan lain. Kita akan membahas desain di lain waktu. Silakan, Nona Wei Wei. Orang gila, bikin orang datang jauh-jauh. Wakil direktur saya hanya sebuah pernikahan bisnis. Apakah perlu berakting seperti ini? Tadi terlalu dekat, sangat membuat saya geli. Tapi saya masih sangat menyukai kalung Vivian yang diberikan wakil direktur. Saya sangat menyukainya. Xiao Sui harus berhati-hati dalam bekerja. Hasil tes paternitas wakil direktur sudah keluar. 2 sampel DNA yang Anda berikan kepada saya sebelumnya. Tingkat kemiripan 0,16%. Wakil direktur, wakil direktur. Saya tahu. Masuk. Tadi Nona Wei Wei. Nona An bertanya kapan Anda dan Nona Lan punya waktu untuk menjadwalkan pertemuan membahas desain. Atau karena hal itu? Lain kali jangan lari-lari sembarangan lagi. Tahu? Tahu, MA. Tapi menurutku orang itu aneh sekali. Aku sudah memotong rambutku, tapi tidak boleh Mama. Kau bilang apa? Nah, ini dia. Lily, sekarang aku akhirnya tahu. Pria yang tidak ingin kau sebutkan itu siapa? Ayuan sudah berlalu. Ayuan, kakakku tidak tahu tentang kita. Aku tidak ingin dia khawatir tentang kita. Kamu adalah teman pertama yang aku kenal di luar negeri. Kamu tahu betapa sulitnya aku untuk berdiri di sini. Jadi, bisakah kamu menjaga rahasia untukku? Mimi, kamu tahu. Aku takkan pernah bisa menolak kamu. Ini tentang tunangan lagi. Ini tentang Xiao Yuan lagi. Sekarang ada pria ini juga. Lu Yuan, sebenarnya berapa banyak pria yang kamu inginkan? Pak Wang, apakah Anda punya permintaan khusus untuk perhiasan ulang tahun ibumu? Tidak perlu buru-buru soal desain. Tolong jaga sikapmu, Tuan Wang. Tidak, ada yang salah dengan anggur ini. Nona Vivian, kamu bahkan belum minum setengah botol ini.
Tunggu sampai kamu menghabiskan botol ini. Lalu kita akan berbicara bisnis dengan serius. Lepaskan aku. Pak Zhang dan yang lainnya sudah tiba. Mereka menunggu Anda. Biarkan mereka menunggu. Tolong aku, selamatkan aku. Lu Yun. Shen Qin. Dia berkata padaku, tidak ada nilainya. Tangkap dia untukku. Saya ingin melihat. Bukan yang baru. Siapa yang berani menyentuh? Tenangkan diri sedikit. Apakah sudah tenang? Ini tempat apa? Rumahku. Kenapa aku ada di rumahmu? Apa yang kamu lakukan padaku? Orang yang diinginkan oleh grup Wang. Siapa yang berani ikut campur, akan aku beri pelajaran. Haha, aku ingin lihat. Tidak punya harga diri. Siapa yang berani menyentuh? Fu Shengqing. Kamu adalah wakil presiden Fu Sheng. Pada saat ini, ayahanda sendiri berbicara denganmu, Wang Shiji. Jika tidak ingin putri kesayanganmu mati, bawa 5 juta. Segera datang. Kamu. Ibu Yao Yao. Mama di sini. Mama akan membawamu pulang. Kamu boleh pergi. Tapi kamu harus menerima undangan dari Los Angeles Jewelry. Besok pagi jam 10. Fu Sheng Group. Baik, aku setuju. Halo. Tolong bantu saya menghubungi pusat tes paternitas. Yang, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Aku masuk sendiri. Aku bilang mau memukul ibu naga jahat. Aku berhasil. Aku menyerang naga jahat dengan peluru merah. Kamu menggodaku, Fu Shengqin. Siapa suruh dia mengganggu ibu di pesta kemarin? Ibu adalah putri. Yang mengganggu putri adalah naga jahat. Yang adalah ksatria kecil. Akan melindungi ibu. Sepertinya Fu Shengqin belum sampai sejauh itu untuk menolak undangan. Hanya untuk mengancam Yang. Barusan seharusnya tidak setuju padanya. Kali ini biarkan saja. Lain kali jangan berlarian sembarangan lagi. Tahu? Tahu, MA. Halo, saya Vivi. Saya ada janji dengan wakil presiden untuk mempresentasikan rancangan perhiasan, Vivi. Lu Yun, aku masih belum tahu apa yang sebenarnya kau inginkan. Wakil presiden mengundangmu? Bagaimana mungkin setelah 6 tahun tak bertemu? Ini trik barumu. Tampaknya selama bertahun-tahun, dari asisten pribadi jadi resepsionis. Bukan tanpa alasan. Kebiasaan orang Han untuk menurunkan piring belum berubah. Kalau bukan karena kamu merebut posisiku, bagaimana mungkin aku bisa hidup semakin buruk? Kau wanita hina ini, muka berani tampil di hadapku. Aku sudah bilang, Fu Shengqin yang mengajakku. Lu Yun, jangan terlalu sombong. Hari ini tunangan wakil direktur tinggal di perusahaan. Jadi ini adalah Nona Vivian. Wanita bernama Nona Lan ini ingin mengganggu wakil presiden. Halo, Nona Vivian. Saya teman sekelas. Mendengar banyak lebih baik melihat langsung. Saya selalu menyukai desainmu. Halo, Nona Lan. Wanita bernama Nona Lan ini memang ingin merayu wakil presiden. Kamu mengadu domba tentang bos. Hati-hati, aku akan memanggil Aking untuk mengusirmu. Xiao Sui, kamu datang. Aking, Miss Wei Wei An sudah datang.
Tolong desainkan perhiasan yang disukai Xiao Sui. Lagi pula, sangat penting untuk pertunangan. Baiklah, kita bisa mendiskusikan kebutuhan wakil direktur secara rinci. Semuanya berjalan dengan tenang. Begini, Vivian. Hari ini aku dan Xiao Sui ada urusan lain. Tentang desain, kita bisa bicarakan lain kali. Silakan, Nona Vivian, pulang dulu. Gila, menyuruh orang datang tanpa alasan. Wakil direkturku. Hanya sebuah pernikahan bisnis. Apa perlu berpura-pura seperti ini? Barusan itu terlalu mesra, benar-benar menjijikkan. Tapi wakil presiden ingin memberikan kalung Vivian padaku. Aku tetap sangat menyukainya. Xiao Sui. Harus hati-hati dalam melakukan sesuatu. Kaking sepertinya sedang ada masalah. Xiao Sui, aku punya seorang teman. Dulu dia memelihara seekor kenari yang sangat lembut. Tiba-tiba suatu hari burung kenari terbang pergi. Beberapa tahun kemudian kembali. Kamu bahagia saja. Menjadi tajam dalam berbicara. Apa urusanmu? Lu Yuan masih sering memikirkannya. Kamu bilang kenapa bisa begitu? Mungkin selama bertahun-tahun ini. Tidak ada burung kenari yang bisa dibandingkan dengan yang dulu. Burung itu pemiliknya kesepian. Atau orang itu jatuh cinta dengan burung kenari itu. Jadi, King, apakah kamu kesepian? Atau jatuh cinta dengan seseorang? Hasil tes DNA wakil direktur sudah keluar. Hasil tes DNA wakil direktur sudah keluar. 2 sampel DNA yang Anda berikan kepada saya sebelumnya memiliki kesamaan sebesar 0,16%. Wakil direktur. Wakil direktur. Saya mengerti. Masuklah. Tadi Nona Vivian menanyakan kapan Anda dan Nona Lan punya waktu luang. Jadwalkan kembali untuk membahas kebutuhan desain. Katakan padanya tidak ada waktu. Yuan datangnya cepat sekali ya. Ayo, aku ajak kamu makan. Vivi, di WeChat kamu bilang ingin berterima kasih padaku. Apakah berterima kasih karena aku membantumu mencari ibumu? Atau karena hal itu? Lain kali jangan sembarangan pergi, mengerti? Aku mengerti, Bu. Tapi aku merasa orang itu sangat aneh. Dia memotong rambutku tapi tidak mengizinkanku memberitahumu. Apa yang kau katakan? Itu di sini. Lily, aku akhirnya tahu. Siapa pria yang tidak ingin kau bicarakan itu? Semua sudah berlalu, Yuan. Anyuan, kakakku tidak tahu tentang hubungan kita. Aku tidak ingin dia khawatir tentang kita. Kau adalah teman pertama yang aku kenal di luar negeri. Kau tahu betapa sulitnya aku bisa berdiri di sini. Jadi, maukah kau menjaga rahasia ini untukku? Mimi, kau tahu. Aku tidak akan pernah bisa menolakmu. Dia adalah tunanganku dan juga Xiao Yu. Sekarang ada pria ini lagi. Lu Yun, berapa banyak pria yang kau inginkan? Tuan Wang, apakah Anda punya permintaan khusus untuk perhiasan ulang tahun ibu Anda? Tidak perlu buru-buru soal desain. Nona Vivian datang dari jauh. Bagaimana mungkin kita tidak minum dulu? Mari kita angkat gelas untuk menghormati. Haha. Baik. Saya suka sekali sikap terbuka Nona Vivian. Tuan Wang, mohon jaga sikap Anda. Tidak, minuman ini ada masalah. Nona Weir, Anda baru minum kurang dari setengah botol ini. Tunggu sampai kamu menghabiskan botol anggur ini. Baru kita bisa bicara bisnis dengan baik. Lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu. Nona Hamimiel. Maaf ya. Kamu sudah mengikuti Tuan Xiao begitu lama. Aku jadi tergoda. Apa yang Tuan Xiao berikan padamu? Aku juga bisa memberikannya padamu. Tangkap dia untukku. Tuan Zhang dan yang lainnya sudah tiba. Hanya menunggu Anda. Biarkan mereka menunggu. Tolong aku. Lu Yun. Fu Shunqin. Bagi aku, dia tidak berharga.
Tangkap dia untukku. Aku ingin melihat wanita Fusion King. Siapa berani menyentuh? Sebuah pistol untuk Luyun, aku tidak memanfaatkan situasi. Sadarlah dulu. Tenanglah sedikit. Sudah tenang? Dingin sekali. Benar-benar tak bisa apa-apa denganmu. Ah. Ini di mana? Rumahku. Kenapa aku bisa berada di rumahmu? Apa yang kau lakukan padaku? Siapa yang berani mengurus orang yang diinginkan Wang Grup? Ajari dia. Haha. Aku ingin lihat wanita Fusion King. Siapa yang berani menyentuhnya? Fusion King, kamu adalah wakil direktur Fusheng. Wang Shiking, perempuan ini adalah orang tua. Dia benar-benar peduli padanya. Kalau kamu tidak ingin putri kesayanganmu mati, bawa 5 juta dan cepat datang. Kamu. Putrimu. Awan gelap. Kamu punya seorang putra. Sekarang kamu punya seorang putri lagi. Sebenarnya kamu punya berapa pria? Ayah surgawi, tolong lepaskan aku. Siapa sebenarnya ayah dari anak itu? Bukan urusanmu. Xiao Xin adalah putri dari aku, Luyun, seorang diri. Putrimu, kamu yang menyelamatkannya sendiri. Saya tidak akan mengurusnya. Luyuan, jangan terburu-buru, nanti malah kacau. Saya akan memanfaatkan kekuatan grup Fuji lebih banyak. Syaratnya kamu harus tetap di rumah dengan baik. Orang yang harus dibantu oleh Fusheng adalah kamu. Saya tidak tertarik pada orang lain. Luyun. Jika kamu berani melangkah keluar dari ruangan ini hari ini. Luyun, meskipun kamu mati atau cacat, aku tidak akan membantumu. Fusheng Qin. Apakah kamu meninggalkanku seperti ini dulu? Fusheng Qin. Apa kamu tidak merasa sangat konyol? Kamu tahu saat aku diculik dulu. Apakah kamu tahu betapa putus asanya? Tahukah kamu seberapa besar usaha yang kubutuhkan? Untuk bertahan hidup dengan susah payah? Kamu tidak tahu. Aku butuh sedikit uang. Jangan. Uangnya segera masuk. Kali ini, hutang yang kamu pukul saya terakhir kali, kita hitung bareng hari ini. Berlutut untukku, tidak mau. Pengecut. Tampar dirimu untukku. Tampar sampai aku puas. Tampar. Tampar dirimu. Aku tampar. Kipas lebih kuat sedikit. Lebih keras. Hahaha. Pergi. Hei. Xiao Xin cepat bangun. Ibu datang. Xiao Xin ruyu. Dasar wanita jalang. Manusia itu memang brengsek. Benar-benar tahu cara bermain. Kamu dan ibumu sama-sama brengsek. Kalau saja waktu itu dia tidak datang di saat yang salah. Kamu pasti sudah jadi milikku sejak dulu. Tak akan sampai melahirkan anak dari pria lain. Bajingan, jangan tendang ibuku. Bicara baik-baik kamu malah tidak mau dengar. Jangan salahkan aku kalau begitu. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Aku akan mengambil tubuhmu. Atau aku akan mengambil nyawamu. Pilih salah satu. Hahaha. Aku tidak mau. Hahaha. Fusion King. Kalau bukan kamu,
Siapa lagi? Saya sarankan kamu jangan ikut campur. Cepat selamatkan Xiao Qi dari sana. Kalau mau menyelamatkan mereka, tukar dengan uang. Kalau tidak, tak ada yang boleh pergi. Berapapun uang yang kamu mau, akan saya beri. Benarkah? Saya, Fusion King, paling tidak kekurangan uang. 100 juta segera transfer ke saya. Jika Yunyun menangkapku, aku tidak akan membiarkanmu baik-baik saja. Fu Xiaoqin. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Bagaimana dengan Ayuan dan Xiaoqi? Darahnya sudah berhenti. Namun, pasien mengalami syok karena kehilangan banyak darah. Sekarang butuh donor darah segera. Namun, persediaan rumah sakit tidak mencukupi. Gunakan darahku. Kamu tidak bisa. Golongan darahmu A. Kita butuh golongan O. Selain itu, orang tua kandung tidak boleh mendonorkan darah untuk anaknya. Serang aku saja. Saya tipe darah O. Ayo cepat pergi. Tidak boleh dia. Darahnya tidak bisa. Tidak boleh. Darahnya tidak bisa. Kenapa tidak boleh? Saya tipe darah O. Tidak bisa. Sekarang sudah jam berapa ini? Saya tahu kamu membenciku. Apakah nyawa putrimu lebih penting? Atau prinsip ini lebih penting? Bagaimana dengan Wen Wen? Darah merah, transfusi darah. Kamu adalah darah merah. Ternyata sedang menunggu pria kamu datang untuk menyelamatkanmu. Kak, cepat pergi beri transfusi darah untuk Xiao 11. Baik, cepat pergi. Ibu, di mana ayah? Aku sudah melihat ayah. Xiao Sigua, itu bukan ayah, itu hanya. Kenapa bukan? Ibu, bukankah kamu bilang? Apakah ayah akan segera datang menemani aku dan kakak? Kenapa Xiao Si sakit? Ayah sama sekali tidak menjenguk Xiao Si. Ayah yang jahat, di mana sebenarnya ayah Xiao Si? Fu Shengjie. Kamu adalah ayahnya anak ini. Kamu adalah ayahnya anak ini. Maksudku, aku ingin kamu berpura-pura jadi ayah Xiao Si. Ayah anak-anak itu meninggal ketika mereka lahir. Xiao 11 sejak kecil sangat merindukan sosok ayah. Kau telah menyelamatkannya. Dia menganggapmu sebagai ayah imajinasinya. Aku sungguh tidak tega melihat dia sedih. Besok malam jam 8. Di rumahku, aku akan menunggumu membalas budi padaku. Baik. Aku setuju. Xiao Si, ayah ada di sini. Bagus sekali, Xiao Si dan kakak juga punya ayah sekarang. Xiao Si selalu punya ayah. Semuanya salah ayah yang terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk datang melihatmu. Mulai sekarang tidak akan begitu lagi. Xiao Si harus dengar apa kata dokter, ya? Ayah akan sering datang melihatmu nanti. Apakah ini yang disebut hubungan batin antara ayah dan anak perempuan? Tapi jika Fu Shengqing tahu kebenarannya, mereka pasti akan merebut anak itu. Hari ini terima kasih ya. Ternyata kamu adalah pria tak setia itu. Hari ini aku akan menghukummu untuk Wei Wei. Kak, dia bukan begitu. Aku yang memintanya untuk membantu. Tadi Xiao Xin begitu sedih. Aku minta wakil presiden untuk berpura-pura. Wei Wei, katakan padanya dengan jujur. Apakah dia benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab yang berani mengganggu adik Xia Yue? Aku ingin dia membayar 10 kali lipat. Orang itu sudah mati. Kak, cepat minta maaf. Wakil direktur, saya sangat minta maaf. Kak, aku mendengar bahwa sebelumnya Fuji terus mencari kerjasama dengan keluarga Xiao. Tapi sebelumnya grup selalu fokus pada bisnis internasional. Sekarang sudah kembali, lebih baik. Kerjasama antara Xiao Chao dan grup Fusheng. Kita pasti akan bergabung dengan kekuatan yang kuat. Fu Shengqin, terima kasih banyak hari ini. Mulutmu. Lu Yuan, sekarang kamu harus berhutang 1 pukulan padaku. Besok malam. Balas budi dengan baik.
Selamat malam, Nona Lu. Ini dari kepolisian. Mengenai kasus penculikan putri Anda. Hal-hal ini harus kalian hati-hati. Semua sudah siap. Fu Shenkin, ada apa dengan kita? Bukankah kamu bilang akan datang untuk membalas budi? Aku. Ikuti aku. Datang dan bantu aku mengoleskan obat. Ini adalah cara kamu untuk membalas budi. Kalau bukan itu, apa kamu ingin membalas budi dengan cara yang lain? Tidak ada. Fu Shenking, kenapa kamu mau membantuku? Aku sudah bukan Jin Sikuan yang dulu. Jadi, kenapa kamu mau membantuku? Selamanya. Tidak bisa sampai ke tepi langit. Jangan. Ayah Yunyue membesarkanmu sampai sebesar ini. Kau harus membantunya membalas budi padaku. Ahahaha. Lihat kamu, brengsek ini. Kata buruk jadi baik. Aku akan memukulmu sampai mati. Ah. Tidak ada. Ah. Fu Shenkin. Salam sejahtera untukmu. Kak King, aku masuk. Nona Shenlan. Tunanganmu. Nona Shilan. Tunanganmu. Kak King. Urusan perempuan itu sudah aku selesaikan untukmu. Untung saja kamu mencariku, anak seorang pengusaha obat. Ditambah lagi seorang ahli medis. Kalau tidak, masalah ini tidak akan semudah ini loh. Perempuan itu membiarkan tunanganmu menyelesaikan urusan perempuan lain. Bilang saja bodoh. Apa yang kamu inginkan? Kak King, temani aku ikut acara keluarga ya. Orang tuaku mendesak. Mereka ingin bertemu denganmu. Kak King, di cuaca panas seperti ini, kamu tidak. Kamu tunggu aku di taman saja. Aku ganti baju, segera datang. Oh. Dia keluar. Bermain seperti ini di depan tunangan sendiri, pria brengsek. Aku pergi dulu, kamu bisa pergi setelahku. Oh, benar. Perhiasan yang aku minta kamu desain sebelumnya bisa mulai kamu buat. Tolong, aku datang ke sini bukan untuk melihat wajahmu yang murung. Jika ada yang perlu, katakan saja. Masih masalah yang sama. Burung kanari yang dipelihara temanku. Setelah pulang, dia berubah total, kan? Dia juga membawa pulang 2 burung kanari kecil. Sebenarnya temanku itu harusnya sangat membenci mereka. Tapi secara tidak sadar dia tetap memikirkan mereka. Menurutmu, harus bagaimana? Bagaimana kalau kamu jadi ayah tiri bagi 2 burung itu? Halo. Wakil manajer kedatangan seorang anak di kantor. Dia bilang dia adalah putramu. Menurut kata Xiaoxin, kamu adalah ayah baru kami. King, aku kira kamu akan jadi ayah tiri orang lain. Anda adalah paman saya. Anak ini. Cara dia menghukum orang sama persis seperti kamu waktu kecil. Terima kasih, Paman Ren. Sudah cukup mendengar, kamu bisa pulang dulu. Xiaogu, soal kejadian terakhir, aku belum memperhitungkan denganmu. Sekarang kamu datang lagi. Kamu jelas-jelas penjahat serigala jahat. Bagaimana mungkin kamu bisa jadi ayah baru kami? Menurutku, paman pejabat lebih cocok. Kalau aku bersikeras jadi ayahmu, aku tidak mau biarkan penjahat mendekati ibu. Putranya Luyun malah jadi bibimu. Kalau begitu, mari kita lakukan duel antara pria. Untung jam tangan anak-anak ada GPS. Kenapa yang lari lagi? Yo, bukankah ini Nona Lu? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Sekretaris kecil ini malah semakin bersinar.
Tapi sepertinya cara merayunya masih sama. Nyonya, saya sudah banyak berubah selama ini. Sekarang kata-kata seperti itu tidak lagi menakutkan saya. Tapi Anda sepertinya tidak berubah. Saya beritahu Anda, ya. Anakku sudah bertunangan dengan Lan Sui. Jika kamu masih berani menggunakan cara-cara menggoda ini, hati-hati, aku akan mengkuliti kulitmu. Masih saja bersikap seenaknya. Lagi pula, Fu Shengqing tidak mendengarkanmu. Kamu hanya bisa melampiaskan kemarahan pada orang lain. Ibu sialan. Yang, aku sudah bilang padamu. Jangan berlarian, kita pergi. Tunggu, biar aku antar kalian. Ibu Aki, kamu naik duluan. Anak ini, apakah? Hei, carikan aku seseorang. Ikuti Luyun. Ibu, kenapa kakak tidak ikut bersamamu? Semangka kecil. Nanti kakak dan paman akan datang menemuimu. Bagus kalau begitu. Apa yang kalian lakukan? Fu Chengqin. Apa yang kamu lakukan? Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Apa maksudmu dengan membawa Xiao Xi? Apa? Yang membawa pergi Xiao 11. Juga yang mengatakan untuk membawa pergi Xiao 11. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku yang telah menyinggung keluarga Fu. Bukan kamu, melainkan dia. Fu Shunjie, baik dulu maupun sekarang. Kamu tidak pernah mengurus ibumu dengan baik. Aku tidak ingin berhubungan lagi dengan keluarga Fu. Putriku di mana? Putrimu. Apa kamu yakin dia bukan keturunan keluarga Fu? Kalau saja anak itu tidak dikirim ke keluarga Xiao, pasti harus membawanya kembali. Kudengar Nyonya Fu suka berkeliaran di pasar perhiasan. Apa maksudmu? Nyonya Fu, mungkin Anda belum tahu identitas baruku. Desainer perhiasan terkenal internasional. Vivia, saudara perempuan dari Presiden Xiao dari Xiao International. Apakah kamu percaya ada mutiara yang baik? Saya bisa membuat semua perhiasan yang ingin bekerja sama dengan saya. Tidak lagi menjual perhiasan kepadamu. Dan membuatmu sepenuhnya terputus dari semua perhiasan haute couture. Sebagai orang kelas atas, kamu hanya bisa menggunakan barang-barang yang tidak layak dipamerkan. Diperolok oleh semua orang. Dan jika saya secara terbuka mengklaim bahwa kamu suka barang palsu, apa yang akan terjadi pada barang-barangmu ini? Apa kamu tidak takut jika berbohong terlalu banyak? Dirimu sendiri akan menjadi tikus jalanan. Menyentuh putriku. Saya, Luyun, rela merugi 1000 demi menjatuhkan kamu 800. Dan juga, ini adalah proposal kerjasama antara keluarga Fu dan keluarga Xiao. Cukup dengan satu telepon dari saya. Kamu tahu itu tidak mungkin. Kami dengan pusat tes paternitas Fuji. Anak-anak berada di pusat tes paternitas. Berhenti, Xiao 11. Nona Lu, jika kamu merusak urusan kami pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Lepaskan saya. Beri wajah jangan malu. Berhenti. Fu Shengqing. Anak muda ini adalah yang diperintahkan oleh Nyonya Tua untuk kami lakukan. Apakah keluarga suami yang berkuasa adalah saya atau Nyonya Tua yang berkuasa? Jangan takut, Xiao 11. Ibu datang. Xiao 11, Xiao 11. Xiao 11. Bagaimana kondisinya? Kondisi bayi Xiao 11 sangat serius. Gagal ginjal bawaan. Ditambah dengan ketakutan hari ini. Sekarang saya tidak tahu harus berbuat apa. Ada satu orang yang mungkin bisa. Tapi dia sudah pensiun. Siapa? Itu adalah Direktur Lan. Yang juga merupakan calon ayah mertua wakil direktur. Apakah benar-benar harus memberitahu Fu Shengqing tentang kebenaran anak itu? Fu Shengqing, tolong aku, ya? Tolong selamatkan Xiao Xin. Kau bahkan mulai memohon padaku. Aku memohon. Asalkan bisa menyelamatkan Xiao Xin. Apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Wei, jangan begitu. Aku akan coba pikirkan solusi lain untukmu. Halo, Xiao Sui. Ada sesuatu yang butuh bantuanmu. Jangan khawatir. Setelah perawatan ayahku, Xiao Xin seharusnya sudah tidak apa-apa. Tapi soal cangkok ginjal harus dipertimbangkan lebih awal. Nona Lan, terima kasih banyak. Jika harus berterima kasih, ucapkanlah pada Kaking.
Dia jarang sekali meminta bantuan dariku. Wei Wei, aku baru saja memeriksa. Xiao Xin sudah baik-baik saja. Kau sebaiknya pergi periksa anak itu. Aku juga harus pergi sekarang. Guru, kenapa tertawa soal hadiah terima kasih? Kau benar-benar mengerti aku. Saya ingin nomor telepon dokter yang tadi. Kamu masih tahu untuk pulang. Anak sendiri pun tidak bisa dijaga. Ibu, siapa yang memberitahu ibu soal ini? Kedua anak itu mirip sekali denganmu. Apa kamu sama sekali tidak pernah curiga? Bagaimana mungkin keturunan keluarga Fu bisa jatuh ke tangan Luyun? Aku sudah menyelidiki wanita itu. Anak-anak itu tidak ada hubungannya denganku. Dan bagaimana dengan Luyun? Aku paling tahu di dalam hati. Ibu, aku sarankan kamu tidak mencampuri urusanku dan Luyun. Kalau tidak, hubunganku dengan keluarga Lan bisa dibatalkan kapan saja. Hehe, kenapa dia ada di sini? Serius? Ayah juga tidak suka makan mangga. Lalu tomatnya? Lupa, hehe. Selera Xiao 11 ini hampir sama persis dengan Fu Shenking. Mama, Papa benar-benar tidak bohong. Papa datang melihat Xiao 11. Mama, selera Papa dan Xiao 11 dalam makan buah sama persis loh. Aku berjanji pada Xiao Xi untuk datang menjenguknya. Oh ya, aku minta maaf atas nama ibuku. Aku pergi dulu. Kenapa saat ibu kembali? Ayah harus pergi. Apakah ayah dan ibu bertengkar? Tapi papa hanya terlalu sibuk. Aku tidak percaya. Kalau tidak, buktikan kepada aku. Kalau tidak, Xiao Xin tidak akan minum obatnya. HM. Lalu bagaimana cara membuktikannya? Kalian tunjukkan padaku dengan lembut. Kalian cium-cium di depan aku. Semua ini demi anak. Yai, Papa dan Mama sudah berciuman. Sekarang Xiao Xin bisa minum obat, kan? Tidak bisa. Kecuali ayah dan ibu membawa kami pulang. Hari ini aku mendengar. Seseorang tidak lagi berhubungan dengan Wu Fujia. Tentu saja ayah dan ibu harus tidur bersama. Xiao Xi akan tidur di kamar ini. Tidak masalah. Lagi pula, kami sudah pernah tidur di satu tempat. Naiklah, ini separuh bagiku. Dan ini separuh untukmu. Sudahlah, aku lebih baik tidur di lantai. Aku takut kamu menyerangku di tengah malam. Fu Shenking benar-benar berubah hari ini. Fu Shenking. Dulu aku benar-benar menyukaimu. Fu Shenking, dulu aku benar-benar menyukaimu. Tapi sekarang aku sudah tidak menyukainya lagi. Selama ini, aku sangat berterima kasih karena kamu telah membantuku menyelamatkan Xiao Xi. Jadi aku berencana untuk melepaskan semua hal di masa lalu. Baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Mulai sekarang kita berteman saja. Sebagai teman yang hidup damai. Luyun, jika aku tidak ingin, kami hanya teman yang hidup rukun. Fu Shenking. Hal seperti ini seharusnya sangat dekat denganmu. Pagi-pagi begini, kenapa kamu bertingkah aneh? Bukankah karena seseorang mengambil tempat tidur besarku, membuatku tidak bisa istirahat dengan baik? Saya keluar dulu. Kamu bersihkan saja. Hei, Xiao Sui. Apakah rencana konkret untuk ayah tiri yang kamu sebutkan terakhir kali sudah ada? Terus-menerus muncul dalam hidupnya. Terima kasih untuk beberapa hari ini. Tenang saja, saya akan merahasiakan apa yang terjadi kemarin. Saya tidak akan membuat Nona Lan salah paham. Kamu sangat peduli pada Lan Sui. Lan Sui adalah tunanganmu. Kamu menjagaku untuk Xiao 11. Tentu saja aku harus membantumu menjaga dia. Seorang wanita yang menyukaimu pasti akan peduli padamu dan keberadaan wanita lain di sekitarmu. Ini adalah hal yang baik.
tapi harus membangkitkan semangat lagi. Kamu menjatuhkan barangmu. Terima kasih. Siapa bilang mereka tidak punya ayah? Siapa bilang mereka tidak punya ayah? Kalian hanya mengganggu dua permata keluarga kami. Ham ham ham. Ayah, ayah, ayah. Apakah kalian sering diganggu karena tidak punya ayah? HMPH, bagaimanapun juga aku akan melindungi adikku. Pertarungan kita. Aku belum kalah. Ini juga bagian dari duel kita. Kali ini kamu menang. Yeah. Andai kedua anak ini benar-benar milikku dan Luyuan. Sayang, ayo kita pergi ke tempat yang ada mataharinya, ya? Mama, kenapa kamu terus menatap mereka? Karena ibu juga merindukan ibunya. Dulu nenek sering mengajak ibu jalan-jalan. Tapi ibu sudah mencari lama tapi tidak menemukannya. Yang, kamu dan Xiaoxi main di sana ya? Kekuatan keluarga Xiao ada di luar negeri. Di sini mungkin akan menemui kesulitan. Aku bisa bantu. Apa syaratmu kali ini? Hari ini aku ada jamuan malam. Butuh seorang pendamping wanita. Aduh nona besar. Aku tidak bisa membujukmu. Demi urusanmu. Nenek akan pulang ke negara asal. Apa? Nenek pulang? Baik, aku mengerti. Ada apa? Tidak apa-apa. Pesta malam, ya? Iya, oke. Aku janji padamu. Aku akan bersiap dulu. Yang, Xiao 11. Ada apa? Pakaian yang kupakai tidak cocok? Bagus sekali. Tapi rasanya masih ada yang kurang. Berputar. Aha. Ini khusus dipersiapkan untukmu. Tak disangka ada sedikit masalah. Sempurna. Kamu duluan. Aku akan datang mencarimu sebentar lagi. Tidak berguna, Luyun. Kenapa wajahmu memerah? Sungguh tidak tahu malu. Berani mengaku sebagai pasangan wakil direktur. Ah, untuk mendekati wakil direktur tentu perlu keberanian. Malam ini dia akan menderita. Selamat datang, sayang dari keluarga Lan, tunangan kami. Nona Lan. Kalau aku jadi kamu, aku sudah lama mencari tempat untuk sembunyi. Luyu, kamu benar-benar bodoh. Sudah berkali-kali tapi kamu masih percaya Fu Shengqin. Bagaimana? Rubah betina juga bisa malu ya? Pergi. Nona Wei Wei adalah tamuku. Aku ingin lihat siapa yang berani menyinggungnya. Cepat pergi. Nona Wei Wei. Apakah kamu baik-baik saja? Aku melihat wajahmu terlihat tidak bagus. Tidak apa-apa, Nona Lan, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Nona Wei Wei. Apakah kamu salah paham tentang aku dan King? Aku dan dia hanya pergi ke kelas Xiao Sui. Apa yang kamu jelaskan padanya? Ada beberapa hal yang hanya bisa aku katakan. Pergi. Luyun, siapa yang buat kamu kesal lagi? Kenapa kamu marah-marah? Apakah Fu Shengqin mempermainkanku itu lucu buatmu? Melihat orang lain mempermalukan aku di depan umum. Archer juga puas. Mempermainkanmu. Mengumpulkan aku dan Nona Lan bersama. Melihat orang lain mempermalukanku. Membuatku merasa malu. Itukah yang ingin kamu lihat? Apakah aku terlihat seperti orang seperti itu di matamu? Kalau bukan, apa lagi? Sia-sia saja. Boleh aku pergi sekarang? Benar-benar wanita tanpa hati. Wakil Presiden baru tahu hari ini. Wakil Presiden sudah cukup bersenang-senang.
Aku boleh pergi sekarang? Luyun, Luyun. Berhenti, hari ini aku ingin memberitahumu. Aku minum air biru. Luyun, Luyun, ibumu. Luyun, Luyun, ibumu. Jangan bicara kasar. Maksudku adalah aku punya kabar tentang ibumu. Fu Zhengqin, menurutmu aku masih akan percaya padamu? Tingkat kepercayaanmu di mataku sudah 0. Luyu, apakah kamu tidak ingin tahu kabar tentang ibumu? Bisakah kamu memberitahuku kabarnya sekarang? Jangan terburu-buru. Pada hari Natal, aku akan memberimu hadiah besar. Wen Yuan, aku sudah kembali ke negara ini. Sudah waktunya untuk membawa tunanganmu. Tunanganku selalu memikirkan tunanganku. Kamu tidak takut ayah Lu Yang dan Lu 11 di surga? Tahu, bagaimanapun dia sudah mati. Fu Shiji, urus saja urusanmu dengan Nona Lan. Jangan terlalu ikut campur dalam urusanku dan tunanganku. King, bukankah kamu bilang, hari ini kita harus jujur tentang apa yang terjadi di antara kita, ya? Bagaimana bisa membuat orang pergi begitu saja? Dulu aku tidak pernah menyadari bahwa kamu sangat straightforward seperti ini. King, terima kasih. Kamu bilang tentang Luyun? Apakah dia benar-benar memiliki tunangan? Bukannya Luyun tidak tertarik padamu? Yang penting aku tertarik. Aku, Nona Besar Lan, sangat percaya diri. Untuk meluluhkan hati seorang pria, aku pergi dulu. Yue, kamu tidak membawa tunanganmu untuk aku lihat kali ini. Aku juga tidak akan minum obat penurun tekanan darah ini. Nenek buyut tidak baik. Xiaoxi mungkin akan minum obat dengan baik. Nenek buyut, jangan marah. Xiaoxi baru saja bertemu dengan papa beberapa hari yang lalu. Pergi. Ah, baiklah, baiklah. Aku akan menelepon dia. Tidak perlu menelepon. Bisakah kamu berpura-pura jadi tunangan saya? Tunangan? Oh tidak. Kamu tahu kan? Nenek sudah kembali. Ini semua karena terpaksa. Mimi, kenapa kamu mencari saya? Apakah kamu tahu bahwa aku diperlakukan tidak adil? Tentu saja, karena kamu adalah sahabat terbaikku. Aku adalah teman terbaikmu. Lalu Fu Shengqin itu siapa bagimu? Ayun, betapa kebetulannya. Aku juga bayangan. Wakil Direktur. Sebelumnya aku belum sempat memperkenalkan diri. Aku bukan hanya dokter penanggung jawab Xiao 11. Kudengar Xiao 11 datang untuk pemeriksaan ulang hari ini. Aku datang untuk melihatnya. Kalau begitu tidak akan mengganggu. Fu Shengqin, apakah dia merasa sedih? Pasti ini hanya ilusi saya. Vivi. Ayuan, apa yang kamu lakukan barusan? Vivi? Maaf. Niatku adalah ingin membantumu terlepas dari pria itu. Apakah kamu sudah lupa betapa sakitnya tahun-tahun ini? Aku tahu. Tapi tolong jangan lakukan seperti itu lagi di masa depan. Saya bisa menyelesaikannya sendiri. Ayuan, 3 hari lagi aku menunggumu di rumah sakit. Mari kita pergi ke rumah Xiao. Aku pergi melihat Xiao 11 dulu. BI. Yun. Luyun, apakah dia tunanganmu? Sebenarnya apa yang Ayun katakan itu benar. Terus terlibat dengan Fu Shengqin. Tidak ada manfaat bagi siapapun. Luyun, kamu harus lebih sadar lagi. Iya, bagaimana menurutmu? Wakil manajer, bagaimana pendapatmu tentang tunanganku? Apakah kamu mencintainya? Apakah aku mencintainya atau tidak? Ini sepertinya bukan urusanmu. Apakah kamu mencintainya? Cintaku, aku mencintainya. Aku sangat mencintainya, tapi ini bukan urusanmu. Kamu wanita berhati dingin. Cepat sekali punya cinta baru. Wakil direktur selama bertahun-tahun tidak punya. Ayah, apakah Xiaoxi akhir-akhir ini patuh? Iya, Xiaoxi setiap hari sudah patuh minum obat. Kali ini, Paman Fu Cawen bilang Xiaoxi sangat hebat. Xiaoxi, ayah mungkin tidak bisa sering menjengukmu akhir-akhir ini. Ayah, apakah ayah sudah tidak suka Xiaoxi lagi? Xiaoxi sangat penurut. Bukan. Akhir-akhir ini ayah sibuk bekerja. Luyuan, kalau aku bilang tidak, kamu percaya? Ada apa ini? Penjahat tidak pernah terlambat. Yuk. Bukankah ini Nona lu? Jangan-jangan sedang menunggu tunanganmu, ya? Kenapa bos lu ada di sini? Saya datang untuk melihat Xiaoxi. Tapi saya terlalu sibuk bekerja. Saya lupa dia sudah pulang. Kalau tidak ada apa-apa, saya pergi dulu. Oh, saya lupa memberitahumu. Tadi pagi, ayah Blue Snow
Memanggil Dr. Wenda secara darurat ke Amerika. Untuk konser. Saat ini dia pasti sudah di pesawat. Kamu adalah tunangannya. Saya rasa peringatanmu agak berlebihan. Tunggu, tidak ada cara lain. Fu Shenqin, maukah kamu menjadi tunanganku? Hari ini terbatas. Masih terbatas setiap hari. Apakah Hunyuan adalah mitra resmi yang ditunjuk olehmu? Atau pria yang harus memesan terlebih dahulu? Hanya berpura-pura nenekku pulang. Sebelumnya aku berbohong agar dia tidak khawatir. Mengatakan bahwa aku sudah bertunangan. Kau tahu kan? Pria itu, yang bersamaku, sudah mati. Maaf, aku sudah membantumu sebelumnya. Lihatlah syaratnya. Syaratnya adalah aku ingin kamu. Selain aku tidak mau kamu marah lagi. Berlutut. Berlutut? Aku sudah bilang. Buat dia berlutut. Membiarkan harta kesayangan keluarga Xiao menderita begitu banyak. Berlutut saja, jangan jadikan kematian keluarga Xiao sebagai alasan. Nyonya King, bagaimana dia bisa? Fu Shenqi, orang yang begitu sombong. Nenek, jika dia berlutut, aku juga akan ikut berlutut. Anak muda itu tampak baik. Dia cocok untuk Yunyun di rumahku. Tapi dia sudah membuat Yunyun menderita begitu banyak. Jika dia tidak bisa menahan 3 pukulan dariku, dia tidak layak menjadi menantu Xiao Xia. Nenek, dia tidak bisa. Aku bisa menahannya, silakan datang. Setidaknya dia masih punya sedikit sifat pria. Kamu hanya berpura-pura. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku memang sudah membuatmu menderita terlalu banyak. Ini adalah tanggung jawabku. Setidaknya kamu masih punya sedikit tanggung jawab. Yunyun, bawa dia naik untuk bersih-bersih. HMPH. Ah. Aktorannya begitu nyata. Atau kamu benar-benar merasa kasihan padaku? Sama-sama. Tidak menyangka wakil presiden bisa berakting sehebat itu. Kalau aku katakan padamu, aku tidak sedang berakting. Jadi, ini sepertinya tidak ada hubungannya denganku, kan? Bisa saja ada hubungannya. Apa maksudmu? Sebenarnya, aku dan Ibu Lansue, Nenek Buyut sedang menunggu kalian di bawah. Berikan saya 2 bulan. 2 bulan lagi. Saya pasti akan membuatmu mengerti maksudnya. SSSHH, kamu lakukan apa? Bermain peran harus serius. Hanya sekali ini. Tidak akan ada contoh kedua. Luo Yang Xiao 11. Ayah sudah datang. Shengking, kan? Jangan salahkan saya yang tua ini terlalu keras. Semua ini demi Yunyun. Yunyun hilang saat kecil. Orang tuanya cepat-cepat jatuh sakit dan meninggal. Ketika Yunyun dibawa pulang oleh kakaknya, dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin aku tidak merasa kasihan padanya? Dia sudah berlutut. 3 kali berlutut juga sudah dilakukan. Keluarga Xiao kami mengakui kamu sekarang. Adik. Bukankah kamu bilang dia bukan ayah anak itu? Sebenarnya aku dan Ibu Lansue terlambat. Aku menunggu kalian di bawah. Berikan aku 2 bulan. Hanya kali ini saja. Jangan diulangi lagi. Luo Yang Xiaoxi. Ayah datang. Shengking, kan? Kamu jangan salahkan aku yang tua ini kejam. Semua ini demi kebaikan Yunyun. Yunyun hilang saat kecil. Orang tuanya segera meninggal karena sedih. Saat Yunyun dibawa kembali oleh kakaknya waktu itu, dia hampir kehilangan nyawanya. Bagaimana mungkin aku tidak merasa sakit hati padanya? Sudah bersujud. 3 kali sujud pun sudah dilakukan. Keluarga Xiao kami menganggapmu bagian dari kami. Adikku. Bukankah kamu bilang dia bukan ayah anak itu? Aku tidak suka padamu. Tapi selama adik dan ibu suka padaku, itu tidak masalah. Bodoh.
Ibu itu palsu, dan Paman Benyuan juga palsu. Menipunya nenek. Lalu kenapa kau mau membantuku? Apa kau takut aku sedih? Bukankah aku melakukannya untuk adik? Hei, beruang kecil, datanglah. Kali ini adalah untuk membantuku. Juga membantumu. Bisa dibilang aku mengakuimu. Kau benar-benar pria yang berani. Sekarang kau sudah tahu cara melindungi ibu dan adikmu. Baiklah, kalau begitu. Semua jadi bahagia. Yang penting adik senang. Terima kasih, Kak. Dan nenek juga. Haha, Yuyun. Bagaimana kamu dan Shengxin saling mengenal? Tuhan, tolong lindungi ibu. Nona. Ini adalah rumah sakit. Apa gunanya kamu berlutut di sini? Saya. Tempat ini hanya untuk Nona Lu. Jika biaya rumah sakitmu belum dibayar, segera kosongkan tempat tidur ini. Bukan dokter. Saya mohon padamu. Tolong beri saya beberapa hari lagi. Saya pasti akan memikirkan cara. Saya mohon padamu. Apakah kamu sangat kekurangan uang? Ini kartu nama saya. Mungkin saya bisa membantumu. Saat itu adalah waktu terberat saya. Aku merasa tidak tenang. Nenek, kami belum melamar atau bertunangan. Kenapa kamu terburu-buru? Lagi pula, mau tidak kamu menikah denganku? Menikah, menikah, menikah. Maaf, sebelum saya menemukan ibu. Dan sebelum penyakit Xiaoxi sembuh, saya tidak bisa memikirkan hal lain. Lagi pula, kamu sudah punya tunangan. Apa maksudmu dengan ini? Kami masih ada urusan. Kami pamit dulu. Kali ini terima kasih. Jangan khawatir, soal ini tidak akan diketahui oleh Nona Lan. Halo, Xiao Qian. Fusion Qian. Fusion Qian, Fusion Qian. Tak disangka kamu masih cukup peduli padaku. Bajingan. Tanganku. Luka tangan Tuan sangat parah. Sebisa mungkin jangan gunakan tangan kanan selama 2 minggu ini. Maaf. Bagaimana kalau begini? Selama periode ini, kamu akan menjadi tangan kananku. Aku pergi sebentar. Nini, maaf soal kejadian terakhir kali. Ayuan benar-benar baik-baik saja. Aku sendiri yang menyelesaikannya. Semua orang ada di sini. Aku datang untuk melihat King Go. Tidak menyangka akan seramai ini. Tidak baik, pria di dalam pingsan. Ah, Dr. Wen. Saya rasa kita sebaiknya tidak masuk. Supaya tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Dimanapun di dunia ini ada rumput yang harum. Mengapa harus begitu terikat? Lebih baik melihat pemandangan lain. Ayo, ajak dokter besar minum kopi. Saya tidak mengizinkan tangan kanan saya pergi dengan pria lain. Hati-hati, kamu bisa berubah jadi serigala. Anakmu, pulangkan saja tangan kananku. Lepaskan pakaianmu. Apa? Saya bilang lepaskan pakaianmu. Fu Shengqin, jangan terlalu berlebihan. Maksudnya adalah membantuku membuka pakaian. Untung saja hari ini yang berbaring di rumah sakit adalah aku, bukan kamu. Fu Shengqin, lihat aku. Kenapa kamu mengabaikan keselamatanmu untuk menyelamatkanku? Masih mencintaiku? Kalau aku bilang iya. Lalu kenapa dulu kamu tidak menyelamatkanku? Wei Wei, saya mendapat kabar tentang ibumu. Kamera pengawas di rumah sakit akan merekam selama 30 hari. Karena itu tidak ada yang ditemukan. Sampai saya menontonnya lagi kemarin. Salah. Tenang saja. Fu Shengqin mempermainkanku habis-habisan. Seru, ya? Kamu tahu hal yang paling penting bagiku adalah menemukan ibuku. Kamu selalu tahu di mana dia.
Dan kamu masih menggantungku dengan hal ini. Apakah ini menyenangkan? Aku sudah menyelidiki rekaman rumah sakit. Luyun, dengarkan penjelasanku. Fu Shenkin. Apakah menurutmu, dengan mengendalikan ibuku, kamu bisa mengendalikan aku? Sebulan ini, kamu pasti sudah puas, kan? Sekarang bisa bawa aku menemui ibuku. Tenanglah sedikit, oke? Lepaskan. Di matamu aku memang seperti ini. Iya. Akulah yang akan membawamu menemui ibumu. Bu. Ah, jangan mendekat. Jangan mendekat ah. Sulian Jie, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Aku peringatkan kamu. Kalau terjadi apa-apa padanya, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ini aku, Yun Yun. Sebenarnya apa yang terjadi padamu, Yun Yun? Kamu bukan Yun Yun. Kamu bukan Yun Yun. Kemana perginya Yunku? Dia tidak tahan lagi denganmu. Kakak ipar kedua masih berjanji. Sejak kamu menghilang, rumah sakit menelepon lagi ke apartemen lama kita. Aku meminta Lan Sue mencari dokter terbaik untuk menstabilkan penyakit jantungnya, agar tidak terjadi komplikasi. Tapi berpikir 2 tahun kemudian dia terkena Alzheimer. Tidak bisa mengenali siapapun. Sekarang kamu percaya? Aku hanya percaya kata-kata dokter. Saya akan membawa ibu saya ke rumah sakit untuk mengambil kursi roda. Hasil pemeriksaan Nona Long sudah keluar. Ibumu tidak apa-apa. Tapi dia memang menderita penyakit Alzheimer. Apakah mungkin benar-benar salah paham tentang Fu Shenkin? Luyun. Selamat Natal. Soal ibumu. Itu hadiah Natal yang kusiapkan untukmu. Fu Shenkin. Aku menyiapkan hadiah sebesar ini. Tidak berlebihan kan kalau aku minta pelukan? Fu Shenkin, kenapa? Setiap kali aku sudah bertekad untuk membencimu. Kau malah membuatku tak bisa membencimu. Vivi, apakah kamu ingin kembali ke sisi pria ini? Apakah kamu tahu tentang diriku? Masalah di antara kita berdua tidak perlu orang lain tahu. Kamu sebaiknya tahu posisimu sendiri. Vivi, apakah kamu lupa bahwa dia tidak menolongmu saat itu? Aku tidak lupa, aku sangat sadar. Aku juga tidak ada niat untuk kembali padanya. Aku juga tidak melupakan kejadian di masa lalu. Dia juga tidak melupakan bahwa dia sekarang memiliki tunangan. Saya masih harus menemani ibu saya. Saya menyukaimu. Lupakan dia. Aku tidak lebih buruk darinya. Ayuan. Aku tahu kamu baik. Kebaikanmu tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Tapi belakangan ini aku benar-benar sangat lelah. Aku tidak punya pikiran untuk melakukan hal lain. Kita selalu menjadi teman baik. Dulu, sekarang, dan di masa depan juga. Lihatlah orang lain. Saya masih perlu membereskan beberapa barang untuk menemani. Saya pergi dulu. Lihatlah orang lain. Tempat kecelakaan terakhir. Belum pernah dilihat. Kita masih akan bersinar untuk sementara. Dia menembak. Saya percaya kamu tetap harus hati-hati. Kelihatannya Lu Zhong sangat pendendam. Baik, terima kasih. Fushiji, Luyun. Sekarang saya tahu betapa kamu membenciku. Maaf. Jangan takut. Ah. Kamu di sini kenapa? Saat aku keluar, aku melihat garis di luar. Apa dia khawatir aku di sini? Fushikian, jika kamu berani memanfaatkan situasi ini, aku akan memukul kepalamu dengan tong baseball. Jangan dengarkan dokter. Dengarkan hatiku. Saya akan pergi melihat apakah komputer yang bermasalah. Asalkan kamu mau. Tidak peduli apakah hujan atau angin. Saya akan selalu berada di sampingmu. Tapi kamu harus memberitahunya. Kapan kalian bisa kembali ke masa lalu? Kalau begitu, kamu harus memberitahuku. Kapan kita bisa kembali ke masa lalu?
Sudah tidak bisa kembali. Aku tidak bisa melupakan masa lalu Fu Shenkin. Lagi pula, kamu sudah punya tunangan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Pokoknya, Fu Shenkin. Terima kasih untuk hari ini. Kamu mau hadiah apa? Kalau sudah tahu, beritahu aku. Aku berjanji tidak akan menolakmu. Lalu jika aku ingin, kau juga tidak akan menolakku. Jangan marah. Jangan marah. Jangan berbohong. Selama waktu ini, kamu jangan pergi ke apartemen keluarga Xiao. Tidak bisa, aku masih harus ke rumah sakit untuk menemui Mama. Saya sudah memberitahu Xiao Yuan agar dia membawa ibumu pulang tinggal. Terima kasih. Kalau ada waktu, ingat untuk datang lihat Xiao 11 dan Yang Yang. Apa yang Fu Shengqing katakan malam ini masih berlaku. Kamu sudah memikirkan apa yang kamu inginkan. Saya tidak akan menolakmu. Hanya saja, apa yang kamu inginkan tidak boleh saya. Hanya wangi bunga musim semi tahun lalu. Kapan Mama dan Papa akan kembali untuk melihat kami? Lu Yuan, saatnya kamu memenuhi janjimu. Sekarang datang ke Rose Bar dan bawa aku pulang. Maaf. Wakil direktur minum terlalu banyak. Biar aku yang mengantarnya pulang. Kalau mau bawa Aking pergi, boleh saja. Tapi harus sesuai dengan aturan kita. Permainan jujur atau berani 3 putaran. Kamu harus membawanya pergi. Jika botol alkohol mengenai dia, itu juga milikmu. Jika tidak bisa menjawab atau tidak bisa melakukan tantangan, maka minum. Apakah kamu berani bermain? Baik, saya akan bermain. Jujur. Nona Lu, apakah ada orang yang pernah berhubungan di ruangan ini? Ada. Haha. Apa ini keberuntungan atau kebenaran? Apakah kamu pernah mencintai orang yang kamu sebutkan tadi? Pernah. Putaran terakhir. Nona Lu, apakah itu masih kamu? Kalau begitu, jangan salahkan kami. Ini memang sudah takdir. Ini memang sudah takdir. Atau sejujurnya, aku suka berjuang sampai akhir. Lalu, apakah kamu masih mencintai sekarang? Aku minum. Oh, hebat. Haha, bisa pergi. Bisa pergi sekarang? Beritahu aku jawabanmu. Apa yang kamu bilang, Luyun? Kamu sebenarnya mencintaiku atau tidak? Nyonya, Anda sudah terlalu banyak minum. Kau wanita yang tidak punya hati. Ah Yuan, aku sudah bermimpi. Nona Lan melompat. Pada akhirnya, pembalutnya dikhianati. Tidak, ayo pergi. Kau sengaja, kan? Ingin cemburu pada Nona Wei. Maaf, Wen Yuan, aku memang suka padamu. Tapi kamu ingin memanfaatkan aku. Aku tidak punya kewajiban untuk itu. Tahukah kamu siapa aku? Ini baru namanya ciuman. Yang tidak punya tujuan apapun. Yang tulus tanpa gangguan. Aku hanya ingin menciummu. Cuyun, ya. Beritahu aku. Kenapa kamu tidak mencintaiku? Fu Qingqing, sadarlah sedikit. Meskipun Lan Sui selingkuh. Tapi kamu juga tidak bisa selingkuh. Oh. Ternyata dia mengira aku seorang Lan Sui.
Tuan Lu. Aku sakit. Sakit. Tanganku sakit lagi. Bukan sakit ini. Sakit yang ini. Maaf ya. Aku yang menyuruh Ayuan melihat gadis lain. Ayuan dan Nona Lan yang harusnya minta maaf. Kamu tidak salah. Bukan salahmu. Hanya kali ini. Fu Shenkin. Semalam. Apa yang terjadi semalam? Apa yang terjadi semalam? Susah diingat, sudahlah. Lupakan saja. Tidak ada apa-apa. Kamu terlalu banyak minum. Aku mengantarmu pulang. Karena sudah larut malam, aku tinggal semalam. Terima kasih banyak. Oh, ngomong-ngomong. Perhiasan yang aku suruh kamu desain. Apakah sudah selesai, King Mei dan Xiai? Jadi, jam 7 malam ini. Tolong bantu aku antar ke Hotel Shangxi Haoting. Baik. Luyun. Kamu lagi. Nyonya, kamu masih berani datang ke sini. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Nyonya, sepertinya Anda masih belum mengubah kebiasaan berbicara sembarangan. Anda perhatikan baik-baik. Hari ini adalah pertemuan yang diatur oleh Fu Shengqing untuk saya. Saya hanya datang untuk mengantarkan perhiasan. Itu yang terbaik. Apakah kamu tahu hari ini hari apa? Saya akan memberitahumu. Hari ini adalah pertemuan keluarga antara keluarga Fu dan keluarga Lan. Kamu mau kemana? Masuklah dulu. Aku mengundangmu ke sini. Aku belum sampai, kamu sudah pergi. Hari ini adalah jamuan keluarga kalian dan keluarga Lan. Perhiasan ini untukmu. Aku pergi dulu. Kak Sin. Bro Sin, hari ini aku datang untuk mengungkapkan semuanya. Penghinaan ini sudah sampai ke mukaku. Apa yang ingin kamu lakukan? Nanti kamu akan tahu. Semoga beruntung. Sama-sama. Fu Shengqin. Sebenarnya aku awalnya ingin memberitahumu sesuatu. Apa yang kamu bicarakan? Tentang Lan Sui dan Ah Yuan. Kamu lupa kejadian tadi pagi. Aku benar-benar merasa tidak enak membicarakan soal perselingkuhanmu. Sikapmu yang tertutup. Apakah ada hal lain yang ingin kamu sampaikan padaku? Misalnya, tentang Zuowu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semua sudah aku sampaikan. Masuklah bersamaku. Apa kamu ingin melihatku kehilangan muka? Hanya kali ini. Xiao Sui. Luyun, tunangan saya. Maaf, semuanya. Hal ini seharusnya diberitahukan kepada para orang tua lebih awal. Alasan utama kedua keluarga Fulan menetapkan perjanjian pernikahan. Sebagian besar karena ingin bersatu dan memperkuat kekuatan bersatu. Tapi sekarang, mengorbankan kebahagiaan kami berdua demi mempertahankan kekuatan kedua keluarga. Sungguh tidak perlu. Jadi saya sekarang mengumumkan pembatalan pertunangan. Ah Jin, apakah kamu sudah dirasuki setan? Saya sangat sadar. Selalu saja. Urusan keluarga Fu dan Lan. Saya akan memberitahu media. Kita bilang saja itu karangan. Saya dan Lan Sui hanya saudara dekat. Bibi, jangan salahkan Kinge. Saya juga bertanggung jawab dalam hal ini. Bagaimanapun, saya juga sudah menemukan cinta baru. Tidak ingin lagi mengorbankan kebahagiaan sendiri untuk dua keluarga. Xiao Su. Semoga kamu bahagia. Ini hadiah. Diberi nama King Mei. Diberikan kepada adik King Mei-ku. HMPH, Luyun, apakah ini lagi karena kamu? Bu, saya sarankan kamu bersikap lebih baik kepada Luyun. Bagaimanapun, dia sekarang tunanganku. Ulangi lagi. Tunanganku apa? Luyun, katakan pada semua orang, kau tunanganku, kan? Hacho. HMPH. Rasanya sangat baik bisa terbebas dari pernikahan yang di luar kendali. Hari ini, terima kasih.
Tidak perlu berterima kasih. Hari ini aku setuju untuk datang. Karena itu adalah kompensasi untuk ciumanmu yang terakhir. Tenang saja. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Hari ini aku akan menemanimu bermain dalam pertunjukan ini. Karena rasa bersalahku. Tapi saat kamu menghadapi ayahmu dan mempertanyakan itu, kamu dengan tanpa ragu mengatakan bahwa aku pacarmu. Aku rasa ini cukup menarik. Lalu, jadi, jika Nona Lana juga merasa aku menarik, kita bisa mencobanya. Coba saja. Aku dan Lan Sui hanya menikah demi bisnis. Apa kau tidak mengerti? Apakah rasa sakit dan kesedihan Fu Shenkin sebelumnya hanya pura-pura? Dan kemarin malam, Fu Shenkin malah bertepuk tangan untukku. Apakah ini sangat menyenangkan? Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku hanya menginginkanmu. Sekarang kau kembali. Mari mulai dari awal. Cinta ini selalu aku siapkan untukmu. Menikahlah denganku. Mau? Mimpi saja. Kau bermimpi, Fu Shenkin. Aku tidak akan pernah melupakan bagaimana kau memperlakukanku 5 tahun lalu. Aku tidak bisa melupakan setelah kau meninggalkanku. Bagaimana aku bertahan hidup sampai hari ini. Fu Shenkin, kita tidak mungkin bersama. Kenapa? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang kamu lakukan. Dulu begitu, sekarang juga begitu. Akhirnya semua ini bisa berakhir, kan? Nini si ayam kecil terluka. Cepat datang ke rumah sakit. Kak, ada apa? Xiao 11 baik-baik saja, kan? Sedang dalam pertolongan darurat. Dokter bilang kondisi Xiao 11 tiba-tiba memburuk. Lanjutkan dengan donor suci. Kalau tidak menemukan donor suci yang cocok, takutnya Xiao 11 tidak bisa bertahan hingga akhir musim ini. Rumah sakit tidak memiliki donor yang cocok. Keluarga kita, termasuk kamu, tidak ada yang bisa membantu. Akan ada jalan keluarnya. Pasti akan ada cara. Mei Mei, kamu harus tenang. Kak, aku harus menyelamatkan Xiao Xin. Dia adalah hidupku. Nona Lu. Sheng Yuan memang sulit ditemukan. Apalagi dengan waktu yang sangat singkat. Kami bersedia, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Haha. Lu Yun. Kamu baik-baik saja? Fu Shenkin. Hanya barang yang kamu tinggalkan malam itu. Aku pikir lebih baik mengembalikan kepada pemiliknya. Terima kasih. Wajahmu terlihat tidak baik. Apakah terjadi sesuatu? Tidak ada apa-apa. Jika ada sesuatu, beritahu aku. Apa gunanya memberitahunya? Apa yang bisa berubah? Sekarang tidak perlu memperpanjang ini lagi. Benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Aku pergi dulu. Untuk pejalan kaki. Wei Wei, kamu sudah bangun. Selama beberapa hari ini, kamu sibuk mengurus masalah Xiao 11. Tubuhmu pasti lelah. Ayuan. Aku bagaimana bisa sampai di sini? Fu Shenkin yang mengantar kamu. Ah. Dia sudah pergi. Nini, ada kabar baik. Ginjal Xiaoxi sudah ditemukan. Kamu juga tidak perlu khawatir soal dokter. Ayah Lan Sui akhir-akhir ini punya waktu. Dia bisa melakukan operasinya. Benarkah? Xiao 11, semangat. Kakak merasa Xiao 11 luar biasa. Bagaimana dengan Mama dan Papa? Xiao 11 ingin Papa. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Bagaimana kabar Xiao 11? Tenang, operasinya sangat sukses. Xiao 11 baik-baik saja. Setelah ini, dia hanya perlu pulih dengan baik. Dia bisa sama seperti anak-anak lainnya. Hati-hati, tidak apa-apa.
Mama, di mana papa? Xiaoxi ingin papa. Xiaoxi baik, papa sedang sibuk akhir-akhir ini. Dia akan datang menemui Xiaoxi. Bolehkah aku menelepon papa? Maaf, nomor yang Anda hubungi sangat mengecewakan saya. Halo Sekretaris Kim. Maaf sekali, saya ada urusan dengan wakil direktur. Bisa tolong minta diangkat telepon? Wakil direktur akhir-akhir ini sangat sibuk. Takutnya dia tidak sempat angkat telepon. Maaf. Baiklah. Nona Lu. Hei, Nona Lu. Anda tidak boleh di sini. Ini semua salahku. Aku yang harus disalahkan. Yang, sebenarnya ada apa? Apakah kamu benar-benar tidak bisa menyelamatkan adikmu? Jika kamu bisa menyelamatkan adikmu, aku akan menganggap kamu menang duel kita. Paman Wen Yuan bilang Xiaoxi mungkin akan mati. Akan ada cara. Tidak ada masalah yang gagal. Saya hanya punya satu permintaan. Mengenai sumbangan ginjal. Jangan dia. Ini adalah yang saya berutang padanya. Bagaimana keadaan dokter? Dia sudah tidak apa-apa. Fluktuasi setelah operasi sekarang sudah kembali normal. Sudah pulih normal. Kamu sekarang bisa meminta apapun dariku. Apakah itu karena aku menyelamatkan Xiaoqi? Kamu telah menyelamatkan nyawa Xiaoqi. Tidak perlu. Aku tidak perlu apa-apa. Kamu menganggap aku orang seperti apa? Lu Yun menyelamatkan Xiaoxi karena aku bersedia menyelamatkannya. Bukan untuk memaksa balasan darimu. Kamu pikir kamu siapa? Simpan air matamu. Saat aku tidak mau memberi, kamu memaksa. Sekarang saat aku bersedia memberimu, kamu malah tidak mau. Papa, kau memanggilku apa? Kau telah menyelamatkan adik perempuan. Pertarungan kita adalah kau yang menang. Ayah seperti ini, aku terima. Bodoh. Aku harus kembali untuk merawat Xiao 11. Fu Zhenqin, aku akan bertanya sekali lagi. Apakah kau masih ingin aku? Tidak. Sekarang kamu bisa minta apa saja dariku. Apakah karena aku menyelamatkan Xiaoxi? Kamu telah menyelamatkan nyawa Xiaoxi. Tidak perlu. Aku tidak membutuhkan apapun. Kamu menganggapku orang seperti apa? Lu Yun menyelamatkan Xiaoxi karena aku mau menyelamatkannya. Bukan untuk mendapatkan balasan darimu. Kamu pikir kamu siapa? Hentikan air matamu. Waktu aku tidak mau memberikan, kamu ngotot. Sekarang aku mau memberikannya. Kamu malah tidak mau. Papa, kamu panggil aku apa? Kamu menyelamatkan adikmu. Pertarungan kita adalah kamu yang menang. Aku akui, kau adalah ayahku. Bodoh. Aku harus kembali untuk menjaga Xiaoxi. Fu Zhenqin, aku akan bertanya padamu sekali lagi. Apakah kamu masih menginginkanku? Semuanya karena kamu. Dia sekarang terbaring di dalam karena aku. Aku tahu kamu tidak pernah menyukaiku. Tapi, jika hari ini aku harus bersama Fu Zhenxing. Fu Zhenqin, kau harus baik-baik saja. Setelah kau sembuh, kita mulai lagi dari awal, boleh? Memulai dari awal karena harus berterima kasih. Atau kau benar-benar mencintaiku? Jika itu karena rasa syukur, saya tidak membutuhkannya. Fu Zhenqin, saya. Nona Lu, ibumu keracunan. Sebaiknya kamu segera datang. Nyonya tua sementara ini sudah keluar dari bahaya. Ada masalah seperti ini di panti jompo. Saya benar-benar minta maaf. Tolong selidiki masalah ini dengan baik ya. Sepertinya orang-orang di sekitarku mengalami masalah. Temui aku di pabrik yang ditinggalkan di timur 5 hari lagi. Suju.
Nona Wei Wei, kamu juga datang untuk melihat kakak King? Sebenarnya, orang yang seharusnya kamu ucapkan terima kasih adalah King Ge. King Ge sudah datang meminta ayahmu dengan sangat lama. Karena masalah di pesta keluarga terakhir, ayahmu sama sekali tidak mau membantu. Apa yang terjadi dengan Kak King? Kak King berlutut di depan pintu rumah keluarga Lan untuk waktu yang lama. Ayah baru saja. Nona Wei Wei, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian sebelumnya. Tapi apa yang Kak King lakukan untukmu ini bisa membuatmu tidak marah lagi? Xiao Sui, sebaiknya kita pergi saja. Aku rasa Vivi butuh waktu untuk berpikir. Vivi ingin memberitahu kamu sesuatu. Kita sudah berpacaran. Meskipun sekarang mungkin tidak terlalu tepat. Tapi aku tetap merasa ingin berbagi ini denganmu. Kita tetap teman terbaik. Fu Shenkin, kamu merasa dirimu sangat hebat, kan? Tutup matamu. Lu Yuan, apa yang kamu lakukan? Kali ini bukan kamu yang membutuhkan aku, tapi aku yang membutuhkan kamu. Nona Wei Wei, berani sekali kamu berbicara begitu. Tidak boleh menolak. Lain kali jangan biarkan aku menebak. Jika kamu telah melakukan sesuatu untukku, tolong katakan padaku. Kalau tidak, aku tidak tahu apakah kamu mencintaiku atau tidak. Aku melihat wajahmu tidak begitu baik. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Akhir-akhir ini Xiao 11 bolak-balik ke ruang rawatmu. Aku ada sedikit urusan. Aku keluar sebentar. Halo. Ini kantor polisi? Saya ada sesuatu untuk dilaporkan. Nona Lu, kamu datang untuk menjemput wakil direktur yang keluar dari rumah sakit? Wakil direktur baru saja di depan ruang operasi. Tidak ada di ruang operasi. Fu Shanqian, kamu ingin membuatku ketakutan, ya? Maaf. Saya baru saja teringat beberapa hal dari masa lalu. Lu Yuan, apakah kamu masih ingat saat kita pertama kali bertemu? Saat itu aku melihatmu berlutut sendirian di sini. Aku tidak bisa menahan diri untuk mendekatimu dan berbicara denganmu. Kemudian aku menyadari, ini yang disebut cinta pada pandangan pertama. Selama beberapa bulan ini, aku sudah memikirkan banyak hal. Aku menyadari, betapa tidak setaranya posisi yang kau hadapi. Luyu, setelah mengalami begitu banyak, apakah kau masih mau bersamaku? Masih. Ini yang kami minta. Semua ini dimulai dari sini. Dan juga berakhir di sini. Istri reinkarnasi masa lalu sudah tampil bersama Hiu. Lu Jun, apakah kamu bersedia melanjutkan membangun pernikahan yang sederhana namun bahagia denganku? Melihat kamu cukup baik akhir-akhir ini. Aku bersedia. Menikah. Fu Zhenqin, tanpa kamu aku tidak bisa tidur. Lu Yuan. Aku benar-benar sangat mencintaimu. Aku juga benar-benar menyukai hidupku bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Saat kita menikah nanti, aku punya 2 hadiah yang bisa melompat-lompat untukmu. Hadiah apa? Rahasia. Babi panggang. Kamu seharusnya tidak. Luyun, jangan pikir di dunia ini hanya ada kamu yang pintar. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Aku sudah tahu kamu akan ada di sini.
Ruyun, kamu sudah sadar? Aku bisa jadi begini semua karena kamu. Sampah. Mau cari seseorang untuk menyelamatkanmu? Seorang wanita. Tidak, tidak. 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 Luyun ada di tanganku. Aku mau 50 juta. Di mana Luyun? Berapapun uang yang kamu mau, tidak masalah. Asalkan kamu tidak menyentuh Luo Yuan sedikit pun. Biarkan aku mendengar suaranya untuk memastikan dia baik-baik saja. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat sepeser pun. Bicara. Fu Shenqin. Kali ini akhirnya kamu tidak mengecewakanku. Segera kirim uang ke akun saya. Biarkan mereka hanya mendapatkan jenazahmu. Jangan mendekat. Hei, kemarilah. Hei 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 hei. Hei hei ya ya ya. Nyonya. Nyonya. Feng Jie, bertahanlah sedikit. Tidak apa-apa, pasti akan baik-baik saja. Kali ini aku tidak mengecewakanmu terlalu banyak. Tidak, tidak. Ada beberapa hal yang ingin aku katakan padamu. Aku takut jika tidak mengatakan sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Dulu aku berpura-pura tidak peduli. Istriku, kamu tidak boleh mati. Tetaplah sadar untukku. Xiao Yang dan Xiao 11 masih menunggumu. Kamu dengar tidak? Mereka adalah anak-anakmu. Jadi kenapa kamu masih bertanya? Tidak ada cara lain, dia sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Itu juga dosa. Itu yang layak dia terima. Ayo pergi. Xiao Xin, peluk, peluk, peluk. Ayo pergi. Kakakmu membawa nenek ke Amerika. Ibuku juga pergi berlibur ke luar negeri. Wen Yuan dan Lan Sui pergi berbulan madu ke Swiss. Kapan kita pergi berlibur ke Baofeng? Kamu mau pergi kemana? Asal ada kamu di sana. Kemanapun itu, tidak masalah.